kita sekarang merayakan Yaumul Milad, ya kan? Yaumul Milad artinya hari kelahirannya Nabi, hari Senin. Walaupun sekarang memang malam hari Kamis, malam Jumat. Di hari Senin Nabi dilahirkan, Nabi juga meninggal hari Senin. Maka ini yang salah satu menjadi problematika bagi orang-orang yang tidak percaya dan bahkan memberontak bahwa maulid itu adalah bid'ah. Saya sering terangkan pada malam Jumat, yang namanya bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu hanya 5, Pak. Halal, haram, makruh, sunnah, mubah. Nggak ada hukum bid'ah. Tidak ada. Saya berani jamin, Pak. Tidak ada kiai yang mengatakan bid'ah itu termasuk hukum. Nggak ada. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu selamanya itu hanya 5. Hanya halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Hanya itu saja. Mengapa mereka mengatakan bahwa maulid itu adalah kebid'ahan? Karena maulid itu merupakan suatu ritual, katanya. Padahal kalau kita tinjau dari segi positif, di maulid itu banyak, Pak. Di dalam kitab Mafahim karyanya Syekh Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan ada 4 keutamaan yang ada dalam bulan Rabiul Awal. 1, di antaranya banyak silaturahmi. Dari situ kita bisa ambil, Pak, bahwa banyaknya silaturahmi di bulan Rabiul Awal karena adanya acara maulid. Saya yakin kalau tidak ada acara maulid, nih, ini nggak akan pernah ketemu. Iya, Pak. Iya. Nggak akan pernah ngobrol enjoy di sini, enggak. Karena yang paling dalil yang paling efektif untuk kita terapkan itu adalah dalilnya Abu Lahab, Pak. Kenal Abu Lahab? Bu, kenal Abu Lahab, Bu? Kagak, iya, kagak. Saya juga kagak kalau dibilang kenal mah. Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah orang kafir. Maka saya pernah bilang waktu malam Jumat, jadi seseorang muslim itu jangan terlalu fikih, Pak. Kalau kita terlalu fikih itu tidak seseorang yang ahli fikih itu tidak boleh mempercayai omongan orang-orang yang kafir. Saya tanya ke Bapak, Bapak percaya sama orang kafir? Percaya, pasti percaya. Tapi jangan tanamkan itu dalam hati keyakinan. Karena gini, Pak, awailun nubuwah, orang yang pertama kali membenarkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, itu bukan dari orang muslim, Pak. Itu dari kalangan ahli-ahli kitab. Jelas dalam Al-Quran kalangan ahli kitab itu bukan orang muslim, melainkan orang-orang kafir. Maka beda, Pak. Ada orang yang ahli kitab, ada orang yang mahir dalam membaca kitab. Maka kalau pengen punya anak jangan, oh saya mah pengen punya anak yang ahli kitab, jangan, atau kafir. Doanya, ya Allah saya mah pengen punya anak yang mahir dalam membaca kitab. Beda. Karena itu konteksnya beda. Sitoti Jibril alaihissalam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawatturin al-muta'abbadu bitilawatihi. Itu pengertian Al-Quran. Kalau al-hadis apa? Hadis itu adalah aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa ahwaluhu wa af'aluhu. Itu hadis. Ijma itu ibarat kata perkumpulan. Sebenarnya maknanya perkumpulan. Ijma. Ijtima'in. Kalau kita lariin ke sorob, itu masuk kepada bab kedua sulasi majid warna kedua. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an ijtima'atan ijtima'atan bahwa mujtami'un wajaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un mujtama'un. Diambil dari situ mustaq dari lapat ijtama'a yang memiliki binali taksir. Diambil artinya perkumpulan. Perkumpulan siapa? Para ulama. Untuk apa ulama kumpul? Untuk menentukan satu hukum perkara. Makanya dalam 100 tahun sekali di agama Islam diadakan yang namanya Mujadidul Mi'ah. Apa itu Mujadidul Mi'ah? Mujadidul Mi'ah itu adalah pembaharuan agama. Kalau kata guru saya kemarin sebelum saya
riadoh kemarin sebelum saya riadoh dari Kobong, beliau ngomong tahun 2000 ini 2023 ya. Nah 2024 kita tunggu siapa Mujadidul Mi'ah selanjutnya. Karena pas 2024 besok pas 100 tahun diganti. Karena Mujadidul Mi'ah mah terjadinya 100 tahun sekali. Salah satu ulama yang pernah menjadi Mujadidul Mi'ah adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bisa nggak tutat atau kakak PA mau jadi kaum Nabi Lut lu. Jadi nikah itu menurut istilah adalah persatuan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan dari kaum Nabi Adam dalam ritual sebuah syariat, sebuah agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya. Kalau simpelnya mah begini dah, yang tadinya haram menjadi halal. Contoh misalkan seperti ini, kalau zina itu kan di luar nikah haram nggak? Tapi kalau di luar, tapi kalau di dalam nikah itu namanya jima. Beda tipis, beda huruf N dan huruf M. Kalau di luar nikah namanya zina, tapi kalau di dalam nikah itu namanya jima. Kalau zina mah haram, kalau jima mah halal, maka sunnah. Betul Pak? Bu? Sunnah kata Nabi. Maka Nabi berkata di dalam sebuah hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia mencintaiku. Waman ahabbani, dan siapa orang yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, insyaallah dia akan berada dalam surga bersamaku. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sudah kita ketahui banyak bahwa itu merupakan perkataan Nabi, hal ketetapannya dari Nabi. Ilmu hadis dan ilmu Al-Quran itu selalu memakai kalimat ittifaq dalam bahasa Arab. Ittifaq itu sudah menyebut dari satu kepada yang lainnya, karena sudah disebut. Jadi yang disebutnya itu siapa? Nah, sekarang kalau dalam ilmu hadis, mustalah hadis, tokoh asma rijal, ilmu Quran, dan pokoknya sekitar hadis dan Al-Quran itu pasti pakai alat yang ittifaq. Tapi kalau Anda mengaji kitab fikih, kita tahu kalau Quran banyak itu masih perlu juga. Kalau kita lagi, mungkin kalau yang udah ngaji sulam belum nawar, aksarul hadis itu ada 4. Ini yang secara kualitas, secara sumber, secara jumlah perawi, lupa itu secara penisbatannya. Pertama secara kualitas itu ada sahih. Nanti sahih juga ada pembagiannya. Sahih di dalam kitab Manzumat al-Baiquniyah, awal sahih huwa pematasal istandu wal masyadda al yang lebih adu itu hadis ini utamanya beliau mana. Awal dari hadis itu sahih nyata sahih wa huwa dan hadis itu dalam sahih matasal adalah sanad yang tersambung. Sanadnya bersambung. Wal masyadda ada syad al. Kemudian yang kedua ada yang namanya hadis hasan. Hadis hasan itu dalam Manzumat al-Baiquniyah, wal hasanul ma'rufu turqun wa qadat rijaluhu lakas sahih istamarat. Ini tipe sanad. Kemudian ada yang terakhir itu hadis dhaif. Nah, ini yang tadi kita masuk. Hadis dhaif itu sebenarnya hadis dhaif itu sama satu tingkatan sama mursal. Kalau mursal itu ada 5 syaratnya yang bisa ditentukan oleh para ulama kalau itu mau dijadikan hukum. Yang penting satu, tidak dijadikan sebagai landasan untuk menentukan halal ataupun haramnya satu hukum. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan menerima semua amal ibadahnya, dan Allah jadikan taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, cerita sedikit boleh nih Pak? Sedikit cerita. Sebenarnya malam ini itu Pak bukan hanya khotmil Quran. Sebenarnya saya sudah niatkan
diri saya, dan saya juga sudah meminta doa dari guru orang tua. Terkhusus saya meminta doanya kepada para bapak yang hadir pada malam hari ini. Saya kemarin di bulan Februari sampai Maret terakhir pasaran di Tasikmalaya. Alhamdulillah di kelas Mahat Ali di sana itu ada kelas sanawiyah, aliyah, mutawasid dan mutaqaddimin, dan terakhir ada kelas Mahat Ali. Ibaratnya kalau di dunia pendidikan formal itu pendidikan kuliah. Abang-abang hukum di negeriku, saat bineka tunggal ika kini hanya sebatas bineka tinggal duka. Pancasila pun menjadi pancalupa. Bagaimana tidak? Orang-orang berduit melanggar aturan cukup meminta maaf semua terselesaikan, sedangkan seorang lansia mengambil ubi di lahan tetangga karena keamaran dijerat pidana. Oknum aparat melakukan kekerasan kepada seorang santri diamankan, sedangkan seorang santri yang jadi korban mati sekalipun tidak usut berkelanjutan. Lalu dengan apa pasal-pasal disusun di gedung-gedung yang mewah tetapi keadilan tetap lemah? Sidang paripurna menghabiskan banyak biaya tetapi kesenjangan tetap di mana-mana. Menentukan sidang kedua dan kelima mengamputasi hak asasi manusia. Demokrasi omong kosong. 3 tafsiran, 3 kritikan ditafsir makar. Ratusan nyawa 2019 sampai kilometer 50. Merendahkan abuse of power. The government of reason is through the government by the people. Pendahulu berkabung atas bapaknya demokrasi. Anak bangsa berbela sungkawa bahwa bangsa diamputasi. Ternyata aset negara ini bukanlah mereka yang memiliki potensi, melainkan mereka yang memiliki posisi. Kesimpulannya, narasi tanpa aksi bagaikan Mugen Sukoyomi.